Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Devin Pradipta Ramadan dari TI 4809 dengan NIM 1020124000127. Baik, pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan memberikan pemaparan materi mengenai Design of Radiation Therapy Problem. Study case-nya Design of Radiation Therapy Problem. Jadi pada kasus pertama ini menceritakan seorang pasien bernama Mary yang didiagnosis menderita kanker pada tahap lanjut di area kandung kemih. Mary akan menjalani terapi radiasi, yaitu proses penambahan sinar radiasi ke tubuh pasien untuk menghancurkan sel kanker. Tantangannya adalah sinar radiasi tidak hanya mengenai sel kanker, tapi juga jaringan sehat di sekitarnya. Karena itu, dokter harus mengatur arah dan intensitas sinar agar dosisnya cukup kuat untuk membunuh sel kanker, namun tetap aman untuk jaringan sehat. Itu singkatnya. Lanjut ke slide 3. Pada slide 3 ini, kita sudah diberikan tabel dalam bentuk tabel ya. Yang pertama ada BIM 1, BIM 2, dan areanya. Untuk Z-nya atau tujuannya yaitu health anatomy. Pada BIM 1 0,4, BIM 2 0,5, dan diminimaliskan. Lalu selanjutnya critical tissue, BIM 1-nya 0,3 dan BIM 2-nya 0,1, kurang dari sama dengan 7. Tumor regionnya pada BIM 1 0,5, pada BIM 2 0,5 sama dengan 6. Nah, center of tumor pada BIM 1 0,6 dan BIM 2 0,4, lebih dari sama dengan 6. Yang tadi saya sebutkan itu merupakan constraint atau pembatasnya. Kita lanjut ke slide 4. Oke, pada slide 4 ini kita akan mengubah tabel tersebut, tabel tadi, ke dalam bentuk matematis linear programming. X1 itu menyatakan BIM 1, X2 itu menyatakan BIM 2. Dan langsung saja kita menuliskan tujuannya, yaitu meminimasikan Z, di mana Z itu 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Dengan konstrannya 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6, dan 0,6 X1 tambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Dengan non negatifnya X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Baik, lanjut pada slide kelima, kita akan menjawab atau menyelesaikan model matematis tadi. Oke, pada slide kelima ini kita untuk menyelesaikan model ini kita harus gunain metode simplex. Caranya itu kan ini tadi pada slide keempat itu model matematisnya masih menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Pada metode simplex ini kita harus mengubah semua bentuk ini menjadi bentuk persamaan seperti yang pada slide kelima ini. Gimana sih caranya buat ganti menjadi tandanya sama dengan atau merubah bentuknya jadi persamaan? Caranya itu kita harus nambahin select variabel pada masing-masing pembatas. Nah, di sini untuk pada slide dia menambahkan select variabel pada constraint pertama dan constraint ketiga dengan plus x3 dan min x4. Nah, kenapa dia plus pada pembatas pertama? Karena pada pembatas pertama di sini menyatakan dia maksimal atau kurang dari sama dengan 7. Dan pada pembatas ketiga kenapa negatif x4? Karena pada pembatas sebelumnya dia menyatakan minimal yaitu kurang atau lebih dari sama dengan 6. Oke.
Setelah itu kita lanjut ke slide 6. Pada slide 6 ini kita ubah bentuk menjadi metode kanonik atau bentuk siap kompleksnya. Maaf, atau bentuk siap simpleksnya. Karena ada kendala, tanda sama dengan dan lebih darinya, kita tambahkan variabel buatan. Variabel buatan yaitu X5 dan X6 dengan koefisien M. Tujuannya adalah untuk memaksa variabel buatan ini keluar dari solusi optimal, sehingga solusi akhirnya tetap memenuhi kondisi awal. Bentuk kanonik ini yang nantinya kita masukin ke tabel simplex untuk proses perhitungan. Oke, langsung kita masuk ke slide 7, yaitu tabel iterasi pertama. Tabel iterasi pertama ini kita kita bisa lihat di sini pada tabel ini itu berisi semua koefisien dari fungsi objektif dan kendala yang tadi kita tuliskan di sini kita substitusikan pada tabel ini. Ya, untuk X1-nya itu dari sini, X2-nya dan X3 seterusnya. Kita ubah persamaan tersebut masukkan ke dalam mode tabel gini. Oke, kita uji rasio untuk menentukan variabel mana yang keluar dari basis. Kita bandingkan ruas kanan dengan koefisien di setiap baris. Baris pertama, untuk konstannya ini kita bagi dengan X1-nya yaitu 0,3, maka akan menghasilkan 3,3. Ini cara nulisnya. Oke. Pada baris kedua, konstannya 6 dan X1-nya 0,5 kita bagi aja. Kita bagi dengan menghasilkan angka 12. Lanjut, pada baris ketiga, konstannya dibagi X1. Berarti 6 dibagi 0,6 itu menghasilkan 10. Oke. Nah, karena nilai terkecil adalah 10, jadi baris ketiga itu bakal keluar dari basis. Dengan kata lain, variabel X6 keluar dan X1 masuk untuk menggantikannya. Substitusi. Setelah itu, lakuin pivoting dan pembaruan tabel. Kita dapatkan nilai baru untuk setiap variabel dasar. Ini menandakan bahwa sebagian besar dosis sekarang berasal dari BIM pertama. Oke. Lanjut, kita ke iterasi 2 pada slide 8. Selanjutnya, kita bakal ngulangin proses yang sama. Pada tabel baru, kita cek lagi koefisien di baris fungsi objektif. Masih ada nilai positif pada X2, artinya solusi belum optimal. Jadi kita lanjutkan iterasi. Kali ini variabel X2 menjadi kandidat masuk basis karena dapat memperbaiki nilai Z. Kita uji rasio dulu. Pada baris pertama, 7 dibagi 0,1 untuk X2. Sorry, ini kita jelasin dulu X1. Ini X2-nya. Oke, kita uji rasio dulu. 7 dibagi 0,1 itu hasilnya 70. Dan yang kedua, pada baris kedua, 12. Itu dimana kita dapat 12 dari 6 dibagi 0,5. Ya, sama seperti tadi ya. Berarti kita bisa lihat di sini pada X2 nilai terkecilnya itu adalah 12. Jadi baris kedua keluar dari basis dan variabel X5 digantikan oleh X2.
Setelah itu kita lanjutkan pivot lagi, kita peroleh nilai baru untuk semua variabel dan kita lihat apakah nilai Z membaik. Namun, ternyata setelah pembaruan penurunan nilai Z tidak signifikan dan beberapa batasan menjadi aktif. Ini menandakan kita hampir mencapai titik optimal. Oke, pada iterasi 3 kita cek kembali fungsi objektif semua koefisien non-basis. Sekarang bernilai positif atau 0. Artinya tidak ada lagi variabel yang bisa memperbaiki nilai Z. Jadi, pada titik ini kita udah capai solusi optimal. Dari hasil tabel simplex kita dapatkan X1-nya 12, X2-nya 0, dan Z-nya 4,8. Artinya dosis optimal diberikan sepenuhnya dari sinar pertama sebesar 12 kRad. Sedangkan sinar kedua tidak digunakan. Dengan konfigurasi ini, jaringan sehat menerima dosis total paling kecil yaitu 4,8 kg. Sambil tetap memenuhi batas dosis yang diperlukan untuk menghancurkan tumor, ini adalah contoh nyata bagaimana proses iteratif dalam linear programming bukan hanya mencari angka, tapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana alokasi sumber daya. Oke, lanjut kita ke slide 10. Pada slide 10 ini, dari hasil perhitungan yang kita dapat, kita simpulkan bahwa dosis optimal untuk beam pertama adalah 12 kRad dan untuk beam kedua 0 kRad. Oke, seperti yang tadi. Dengan kombinasi tersebut, dosis yang diserap oleh jaringan sehat hanya sebesar 4,8 kRad. Artinya efek samping pada jaringan sehat dapat diminimalkan. Ini menunjukkan bagaimana metode optimasi khusus linear programming dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bidang medis, termasuk dalam perancangan terapi kanker. Oke, baik. Saya rasa sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena saya masih belum terlalu paham pada materi ini. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.